istiqomah mah mau tidur di pojokan boleh, betul nggak? Dapat tapi doa tahu dikabul tahu kagak. Begitu ditanya sama malaikat madani hajatnya apa, pas dihajatin bingung malaikat laporannya sama Allah, betul nggak? Ya Rob, orangnya ada, betul nggak? Katanya Allah la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa hafatumul malaika. Katanya Nabi di dalam hadis qudsinya, apabila ada sekumpulan hamba berzikir kepada Allah. Makanya di sini ada anak santri tiap habis maghrib diajak zikiran dulu. Betul apa enggak? Biar dikenal oleh Allah. Ya habis maghrib di sini BAB wa umi sallallahu alaihi wasallam 3 kali mana kibat bro, cuma enggak pakai tawasul, kelamaan. Tawasulnya sudah dimakmum. Biar apa? Biar dekat dengan Allah. Biar malaikat menyaksikan la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa hafatul malaika. Apabila ada sekumpulan hamba yang berkumpul berzikir kepada Allah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah. Di sini tempat banyak banyak yang mencatat, yang duduk siapa, betul apa enggak? Ada Mang Alek, duduknya paling depan, harus dikasih sorbannya baru dari apa itu? Mang Alek. Alhamdulillah. Datang 3 Kamis saya uji. Malam Kamis mana Pak Jimat besok, malam Kamis besok. Datang lagi malam Kamis besok. Udah 3 Kamis di Jimat Mang Alek sorban baru dibuat peragian apa ceramah pakai biar kamu semangat. Alhamdulillah. Dicatat Mang Alek, betul-betul. Dicatat sama malaikat illa afatumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat diturunkan oleh Allah, kasih sayang. Rahmat itu kasih. Ibu sama suami sayang, apa yang dilihat kekurangannya apa kelebihannya? Kelebihan. Ibu sayang sama suami yang dilihat dosa-dosanya apa kasih sayang yang dirasakan anugerah Allah? Kasih sayangnya. Betul enggak? Sama Allah menyayangi seorang hamba karena Allah memberikan rahmatnya, bukan karena dosa. Ingat itu, betul enggak? Maka orang yang sudah baik jangan merasa diri paling baik. Orang yang pendosa, bajingan, pelacur, penjudi, pemabuk, jangan putus asa. Bukan itu yang Allah lihat, tapi yang Allah lihat qalbul mu'min baitullah. Illa man ata'allahu biqalbin salim. Suatu saat di hari kiamat semua tidak bisa memberi manfaat. Ilmu kamu tidak bisa memberi manfaat, apalagi harta, tahta, benda, pangkat, jabatan. Illa man ata'allahu biqalbin salim, kecuali mereka yang hatinya selamat kepada Allah. Hati-hati menjaga hati. Betul? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ini botol. Hati itu di dalam. Ketika botol dikemas tutupnya, hati ditutup dari prasangka yang jelek, dari segala penyakitnya, maka dalamnya tetap bersih. Kita lemparkan ke pojok, tetap bersih di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Nah, sama dengan kita. Ingat, Allah itu memberikan rahmatnya kepada orang yang mau kumpul zikir kepada Allah. Kumpulnya ini yang mendatangkan duduknya karena Allah ini yang mendatangkan kasih sayang Allah. Kalau duduk di rumah sendiri, Allah belum tentu sayang. Dihitung haji kamat berapa banyak dosanya, berapa banyak amalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dihitung kalau ibadah sendiri di rumah. Kalau berjamaah, yang molor dapat rahmat dari Allah, yang ngelonjor dapat rahmat dari Allah. Semua dapat rahmat karena Allah bilang tadi illa hafatumul malaika, malaikat turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat diberikan, wa nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan batin dan jiwanya, tenang hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak apa enggak pernah kemana-mana, kali ke sawah pagi, kali dagang, enggak, tenang aja. Tiap siang santri pada nyampe di sini. Apa tiap hari saya digaji dari santri Pak? Enggak, tenang. Karena merasa dekat dengan Allah. Betul apa enggak?
Allah memberikan sebuah amanah kecil maupun besar sudah ditanggung jawab. Kalau yang kita rasakan, keinginan yang di dalam hati kita ini adalah keinginan Allah. Ibu mau bangun rumah, rasakan ini keinginanmu ya Allah. Saya yakin sampai selesai gak bakal gagal ini. Selesai sampai finishing harus selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya cari sampingan ibadah tambahan kepada Allah. Tuh, kalau pengen banyak cari samping. Kalau pengen banyak hasil ibadahnya cari sampingan. Tawasulan begini sampingan. Ada yang dari Muara Pecah jauh, jauhnya saja sudah dapat barokah itu. Betul betul. Ini dari Muara Pecah, dari siang banyak dari Pulau Mandang tadi 20 motor, nantilah Kliwonan saya bilang baru saya undang Jekoneng ya, biar kita konsumsinya juga ada. Betul enggak? Karena jamaah datang dari mana-mana itu tamu-tamu harus kita muliakan. Betul enggak? Siapapun yang bertamu ke rumah kita, muliakanlah dia. Karena di situ ada kerja perbuatan Allah. Apalagi orang yang mau ibadah. Makanya kayak Madalin, kayak Umi, ayo jangan sayang-sayang. Ada rezeki sedikit kita keluarin. Nanti Allah yang balas. Betul enggak? Allah yang balas, yakin itu pasti dibalas rezeki yang dikeluarkan untuk tamu-tamu Allah pasti akan dibalas oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena rahmat kasih sayang akan Allah berikan dan ketenangan batin dan jiwa akan diberikan oleh Allah. Coba kalau kita jarang zikir, hati mudah gelisah. Betul apa enggak? Diberi masalah, diuji, hilang kesadaran kita, hilang ketabahan kita, hilang keyakinan kita kepada Allah. Yang ada kekuatan diri yang diandalkan. Kalau mengandalkan kekuatan diri, nafsunya habis, tinggal lemahnya. Manusia itu biasanya begitu sombong waktu hidupnya, ketika diuji sakit merurung. Kumisnya segede tai, diuji sakit gigi merurung. Badannya kebal dibacok, diuji sakit gigi ngejerit. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu, betul apa enggak? Alhamdulillah. Maka yang kaya jangan sombong, yang kuat jangan sombong, jangan disombongkan, dunia jangan disombongkan. Betul apa enggak? Allah itu paling murka kepada orang yang sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Makanya perbanyak zikir biar hati tenang. Betul banget, terserah ya Allah hari ini, besok ataupun lusa mati itu pasti. Betul banget, terserah. Susah sepanjang hari, tapi kan belum tentu anak saya ditakdirkan susah, cucu saya ditakdirkan jadi orang melarat. Begitu yakin. Betul banget. Makanya kalau malam Kamis kita doakan kepada Allah, ya Allah, saya ditakdirkan jadi orang melarat, masa iya anak saya takdir melarat juga? Kan melaratnya udah saya tebus. Betul banget. Cuman tebusnya jangan melarat dong, tebus dirakatin, doain. Alhamdulillah. Doain, dirakatin. Jangan dikira santri gak saya dirakatin. Tirakatnya saya mana? Ya itu tiap hari nemenin santri, ngajarin santri itu tirakat kan gak kemana-mana. Betul enggak? Alhamdulillah. Ya itu tirakatnya. Makanya ilmunya jadi pada hafal. Kalau sudah pada hafal terserah. Bermanfaat untuk apapun nanti juga Allah semua yang mengatur. Betul apa enggak? Yang pasti dengan zikir hati menjadi tenang. Wa najalat alaihimus sakinah, dan yang terakhir Nabi bilang wa zakarahumullahu fiman indah, akan Allah bangga-banggakan di hadapan di sisi Allah, akan mendapatkan nama yang harum, wangi, terkenal, diberikan keberkahan hidup oleh Allah. Nanti bisa dirasakan. Yang tadinya punya sawah sepetak pasti nambah 2 pet. Betul enggak? Iya harus ya.
Harus yakin terus istiqomah, jangan pernah menyerah dan mudah berputus asa di dalam meraih rahmat dari Allah. Maka semoga kisah-kisah di bulan Muharram yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tadi kisahnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan di bulan Muharram, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram, Nabi Ibrahim diselamatkan dari bara panasnya api di bulan Muharram, Nabi Yusuf diselamatkan dari fitnah di bulan Muharram. Banyak, ada 10 kisah di bulan Muharram, termasuk hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, itu terjadi di bulan Muharram. Alhamdulillah. Saya tidak panjang lebar tentang masalah itu, biar tiap Kamis biar sedikit, yang penting masuk. Betul enggak? Yang penting masuk ke sum-sum, masuk ke dalam rasa. Betul enggak? Apa artinya saya bicara ceramah banyak kalau enggak dihatiin? Bener banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita juga bersyukur lewat program Jekonek Al-Baghdadi jadi bertali silaturahmi, yang tadinya tidak kenal jadikan kenal. Tiap hari, tiap malam kesini banyak tamu. Alhamdulillah, ada yang dari Cikampek, ada yang dari Kelari. Ini pasti nonton tuh. Saya posting di TikTok, YouTube, mereka nonton. Ada yang di luar negeri juga, ada yang dari Bandung, cuma lewat WA doang. Itulah silaturahmi yang luar biasa, hikmahnya luar biasa. Ini dari Muara Pecah, Aman, ya. Sakman ini membawa pasukan 14 orang ini, 14 orang yang daftar Jekonek. Kalau laki bini berarti jadi 24 orang, 28 orang. Betul enggak? Belum Haji Madi rombongannya itu dari wilayah Muara Gembong doang, belum tadi dari Pulau Mandang ada 15 motor datang ke sini. Insya Allah semuanya dapat nilai silaturahmi. Orang yang tadinya nggak tahu Kali Asin jadi tahu Kali Asin. Jauh ya rumahnya Kiai, jauh, katanya ada yang nyasar ke laut, jadi laut juga banyak. Yang mana Pulau Putri ada Mangguang. Benar-benar jangan khawatir, di sini menyasar lurus ke Pulau Putri, di sono ada jamaah nyasar ke Wagir, ke Kedongdokan banyak orang Wagir juga. Betul benar? Alhamdulillah. Yang penting kita terus terikat di dalam ukhuwah Islamiyah yang insya Allah mendatangkan tambah barokah bagi kita semuanya. Alhamdulillah, sekarang lagi proses pelatihan terus, karena pelatihan ini menentukan siapa yang lebih dulu ikut lonceng dan siapa yang nanti volume 2, karena unit itu per 25.000 dari mulai bulan Agustus, September, Oktober bisa 10.000, karena ngatur pembagiannya itu gak gampang. Karena ini soal pekerjaan Pak. Ingat, banyak yang nanya kepada saya, lama banget tuh motor turunnya. Lu bukan ngajuin motor mah ke dealer. Ini mengajukan pekerjaan itu benar. Dapat inventaris dapat inventaris HP. Jadi harus dibimbing, diarahkan, harus diberi pelatihan. Ini motor sama handphone sama BlackBerry saja 40 juta. Kalau kita nggak dibimbing, nggak dididik dulu pekerjaannya, terus kita bisa apa enggak nanti nyetorinnya? Betul benar? Alhamdulillah, makanya harus ikut pelatihan. Walaupun untuk saat ini kita penerima unit dulu, tapi ketika unit turun paling tidak bisa cara mengemudikannya, paling tidak bisa kita memahami gambaran pekerjaannya. Begitu Pak Muhammad ya. Jadi ini tentang pekerjaan. Kalau ada orang nanya, bukan abang gak mau sedekah motor. Nah kalau seorang 40 juta lah, ini 3 orang di sini 120. Betul enggak? 40, 120. Kalau dibagi motornya doang, kebanyakan duit. Bener benar? Alhamdulillah. Dan saya sering komunikasi dengan direkturnya, Profesor Dr. Ibu Haji Ana Marian SH, MH, MBA. Beliau itu SH, sarjana hukum, MA, master hukum, MBA juga. Lulusan Fakultas Hukum luar negeri, suaminya jaksa agung juga. Masa mau bermain-main dengan hukum? Betul benar? Dan di MOU-nya itu nggak ada tanda tangan
dengan di situ kali dengan guru dan kita nggak ada, kita dengan direkturnya. Betul apa enggak? Al-Baghdadi ini penanggung jawab sebagai koordinator wilayah utama se-Indonesia yang nanti di tahun 2025 ini harus 1 juta unit yang menyebar di Indonesia. Karena katanya Bu Ana, pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,2 juta jiwa pengangguran di Indo. Kalau kita loncengin motor listrik 1 juta ini masih kurang, masih 6 juta lagi yang nganggur-nganggur. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ini bener apa enggak tentang motor listrik ini? Bener, sepeda listrik aja udah keluar mas, dealer sepeda listrik aja sudah ada. Bentar lagi motor listrik sudah menyebar. Karena di tahun yang akan datang, katanya Bu Direktur itu di TikTok saya juga bisa didengar di situ, itu kita sudah Indonesia tidak menerima pasokan lagi minyak bumi. Jadi seluruh kendaraan itu akan menggunakan listrik. Nah bedanya sekarang anak sekolah nggak boleh bawa motor ke sekolah, tapi sepeda listrik mah boleh. Siap-siap tuh, bodoh punya sepeda listrik. Betul enggak? Ya kan sekarang kebijakan gubernur kan nggak boleh bawa motor. Betul enggak? Nah kalau kita beli sepeda listrik tadi si Mila bawa sepeda listrik berapa mil beli sepeda listrik itu? 3.700.000 Pak, mahal 3.700.000. Nah kalau Jekonek ini motornya itu 35 juta, baterainya 2, dicasnya cuma setengah jam untuk 70 kilo, berarti 2 baterai 140 kilo dari sini ke Tegal. Kita aktivitas 24 jam menggunakan motor itu sudah cukup hanya dengan 1 baterai. Cara kerjanya bagaimana Mbak? Nanti di handphone Jekonek 24 jam handphone itu on, di situ banyak kerjaan, tinggal kita pilih apa nganterin barang kayak Shopee dan Lazada atau nganter jemput orang seperti Gojek dan Grab. Di setiap wilayah akan ada gudang-gudangnya, disebutnya hub. Nanti bisa dilihat di buku pelatihan, hub itu gudang. Sobat Jekonek kali asing nganterin barang pesanan untuk Jawa Tengah, anterin gudangnya di mana? Di Rengas Dengklok, cukup ke Rengas Dengklok ke gudang. Dari gudang dibawa ke motor ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah sudah banyak Jekonek. Kalau kemarin ikut pelatihan di Al-Baghdadi itu kurang lebih koordinator wilayah dan koordinator lapangannya itu sudah mencapai 973 orang, berarti 1000 dari seluruh pendaftar yang sudah masuk 80.000 data. Terjadilah pelatihan seperti sekarang. Di sini sudah 440 orang yang sudah ikut pelatihan, baru 107 orang. Paham ya? Jadi yang 107 itu yang sudah valid, nanti tinggal diajarin gimana cara belajarnya. Udah dekat waktunya kita sama-sama ke Al-Baghdadi biar dudukin dan nyobain motornya. Siap apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekarang secara materi dulu, secara teori dulu, biar punya buku pelatihannya. Kalau nggak paham, kasih tuh ke anaknya yang masih muda-muda, atau menantunya, atau tetangganya yang nganggur. Kalau mau turun, lu mau nggak kerja sama gua yang ngajuin, lu yang kerja. Paham ya jemaah ya? Itu aja repot. Orang nggak ada modalnya ini. Betul nggak? Daftar gratis. Nggak ada modalnya ini. Yang capek itu justru saya, koordinator itu capek. Nanti enaknya kalau ini sudah berjalan. Coba sekarang saya bikin buku pelatihan, kali 10.000 aja, kali 440 orang berapa juta? Betul banget? Itu dibikin, alhamdulillah ada yang nyumbang apa bikin buku, ada dari drama. Ya udah Kiai saya bikinin dulu. Ya udah, nanti tinggal ke para talent. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua menjadikan jalan buat kita ke depan. Paling tidak ketika kita difasilitasi oleh pemerintah, oleh perusahaan, biar amanah. Betul banget? Jangan ambisi yang digedein, semua harus dibimbing. Betul banget? Orang jadi kiai kayak saya, dikasih kitab manakib sama guru, ini kitab manakib. Sanggup kamu yakin? Mensiarkan sanggup. Yakin. Walaupun hanya dengan kitab mana, apalagi ini nih motor, nih handphonenya, kerjaan udah di situ semua. Setiap bulan kamu dapat sembako 480.000, masa iya kita bilang nggak sanggup? Bener apa enggak? Harusnya kita lebih sanggup. Ngapain bikin 1000 kali, kecuali daftarnya 500.000, betul enggak?
kecuali ini, betul nggak? Nah, terus kemudian nggak ada MOU-nya, terus kemudian kita itu difasilitasi hanya motor saja, kerjaannya nggak dijamin. Ini kerjaannya dulu baru motor. Adapun di situ ada kontribusi 125.000 di MOU, nanti ditentukan dulu pendapatan kita per harinya berapa, baru kontribusi kita kepada perusahaan berapa. Paham nggak? Karena kita itu bekerja, yang namanya pekerja, nggak ada kerjaan ya motor dipajang doang, ada kerjaan ya kita beraktivitas. Karena bersama Jekoneng tidak boleh nyari pangkalan, tidak boleh nyari tempat keramaian. Bapak emu tukang sintok ya sintok aja, bener banget. Sambil liatin bahwa ada kerjaan apa enggak nih di HP, bener banget. Wah hari ini banyak kerja dulu dah pakai motor, baru aktivitas sintok. Kalau aktivitas sintok pekerjakannya siapa? Apakah anak ponakan ini tarik? Ada tarikan? Gitu, paham apa enggak Bu? Alhamdulillah. Nah ini tentang sekilas Jekoneng, biar dilihat di TikTok sama tim-tim ya dan grup yang ikut ke sini. Jadi biar diberi pemahaman, banyak yang nggak ngerti itu. Atau sedikiranya kita itu ngajuin motor, bukan ngajuin motor, ngajuin pekerjaan, dikasih inventaris. Kalau sudah 5 tahun motor itu milik kita, handphone pun milik kita, baru kita dikasih bonus umroh berat. Kalau laki bini yang daftar berarti bonus umrohnya 2. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah 5 tahun menjadi mitra, kalau sudah 5 tahun menjadi mitra, tinggal naik. Saya mau ngajuin lagi tentang motor, dapat motor baru lagi, atau mau naik ke mobil listrik, dapatnya mobil listrik. Alhamdulillah. Begitu, makanya ini tugas saat ini buat saya sebagai koordinator, ini tantangannya melatih para talent. Makanya saya bilang mau perorangan, mau per kelompok silakan datang ke Kali Hasil. Kalau saya ke rumahnya masing-masing repot, orang 440 sekabupaten Karawang dan Bekasi. Jadi tiap hari ke sini dibimbing, dididik, diarahkan, dan kita juga ada grup khusus untuk mengikat satu dengan yang lainnya di dalam tali silaturahmi. Ini yang penting. Ketika Jekoneng berjalan, ayo pengajian ramaikan. Betul enggak? Ada saudara kita hajatan, ayo kita dukung. Ada saudara kita yang kematian, ayo kita sumbang. Bayangkan kalau 1 juta unit Jekoneng se-Indonesia itu kalau nyumbang masjid 1.000 perak per orang itu 1 miliar. Luar biasa. Kalau 1.000 perak saja kan 1 juta unit, 1 juta talent se-Indonesia itu 1 miliar. Ada masjid yang butuh disumbang, kita sumbang. Ada majelis yang butuh disumbang, kita sumbang. Ada pengajian yang butuh disumbang, kita sumbang. Ada jamaah yang punya utang, kita bayar. Cukup 1 pintu ke majelisnya, dia punya hut. Amin Allahumma. Begitu hikmahnya kompak di dalam persatuan karena Allah. Orang itu susah kalau bukan diajak bersatu karena Allah, susah. Satu contoh, kita jarok ke makam Sekuro setiap malam Sabtu. 41 lo kalau pengen dapat barokah. Tapi kalau hablum minannasnya di situ nggak dijalin, hadir saja. Betul nggak? Sama ngaji kalau silaturahminya kita nggak mau saling mengenal. Saya duduk bersama di kamar ngaji tawasulan umpama mau ke Sekuro ya, mau ke sini, mau ke Epan, bahagia Nabi, sama. Kita itu harus saling mengenal. Hablum minannas dulu. Betul nggak? Baru hablum minallah. Hablum minannas untuk urusan dunia, hablum minallah untuk urusan akhirat. Betul nggak? Jangan kayak orang ketemu di Facebook, tahu itu tetangganya, nge-like kagak, komen kagak umpamanya. Bener nggak? Tahu mah tahu. Nah itulah, gunakanlah semuanya itu untuk kepentingan kebaik sebagai jalan dan sarana kita untuk saling mengikat tali silaturahmi. Insya Allah bersama Jekoneng Al-Baghdadi semuanya tambah sukses dan barokah. Kita pun jangan lupa kita bantu doa, guru dan orang tua kita bantu doa ya. Ibu Profesor Dr. Haja Ana Mariana SH MH MBA pun kita dorong doa.
Beliau kemarin ngomong waktu rapat, tugas saya nyiapin motor, handphone, dan seluruh kerjaannya. Server dan aplikasi akan dibuka serentak, maka tugas koordinator semuanya, tolong didik para talentnya, tolong didik para mitranya. Karena saya butuh orang-orang yang betul layak mau bekerja dan bisa siap dipekerjakan. Saya butuh orang-orang yang betul-betul mengenal unit yang akan kita loncengkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Bapak nggak percaya, tinggal buka TikTok saya dan dengarkan di situ sambutannya beliau. Ini penting karena ini harus disosialisasikan. Betul apa enggak? Kalau nggak disosialisasikan nggak paham, yang ada nanti timbulnya fitnah. Betul apa enggak? Wah, katanya abang itu bohongan, itu begini begitu. Betul apa enggak? Kita itu mau lonceng, mau diberikan lapangan pekerja, bukan ngajuin motor. Kadang salah paham, ngajuinnya motor. Banyak orang sini ngajuin ke saya, tapi orangnya nggak ngaji-ngaji, ya nggak bakal saya lolosin. Gue bukan nggak mau ngasih motor sama lu, kan ya, dan jadinya fitnah. Tuh, Ustadz bohong lagi ya. Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya minta cuma satu, ini makmurkan agama Allah, makmurkan syiar Islam. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam wadah kebaikan. Kedua, insya Allah ini ada jalan ini dari Allah. Betul enggak? Ada jalan pekerjaan. Ayo bagi yang mau, ayo, jangan cuma maunya doang. Daftar sih daftar, ngaji kagak, nanya informasi orang, motor pengen turun. Emang motor bapak moyang lu? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Biar nonton orang di TikTok. Betul enggak? Ini bukan motor warisan dari bapak moyang lu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jawaban doanya jamaah manaqib. Betul. Seperti sekarang Menteri Badan Gizi Nasional, lihat di YouTube saya. Kenapa bisa turun ke Al-Baghdadi? Karena di Al-Baghdadi 4 hektar jamaah penuh. Menteri juga turun, presiden datang karena banyak rakyat di situ ibadah kepada Alhamdulillah. Sehingga informasinya menyebar kepada masyarakat. Dari laut turun ke hilir, ngalir ke kali asin, jadi tertumpah jadi kolam tuh air di majlis zikir Fatahillah Al-Baghdadi. Alhamdulillah, itu yang namanya kolam barok. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang daftar Jekon itu orang yang nggak ngaji suruh ngaji, ya suruh ngaji, suruh nanyain impor mah. Jangan cuma nganterin foto KTP PKK doang, keluarga gua aja dulu ngapain lu? Betul enggak? Keluarga saya aja duluan saya masukin, saya enggak. Keluarga saya pakan kerjanya enggak saya masukin. Biar bermanfaat kepada jamaah, keluarganya jamaah, saudaranya jamaah dulu. Betul enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita zikir kepada Allah. Nah, sekian pemahaman tentang Jekoneng. Intinya lewat Jekoneng semoga diberi sukses oleh Allah. Bulan Agustus bertepatan dengan haul tahunan Syekh Abdul Qadir Jailani di Al-Baghdadi. Jekoneng pun akan diloncengkan juga bertepatan dengan 15 Agustus. Mudah-mudahan bertepatan dengan ulang tahunnya guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin Allahumma. Ini valid tuh akan turun, entah 10.000 dulu akan turun. Ini valid bulan Agustus. Kemarin malam minggu saya membahas dengan guru besar sampai pagi, valid semua akan turun. Tapi tolong dibawa, pastikan orang-orang yang akan menerima unitnya itu betul-betul pantas dan layak untuk menerima dan bekerja. Insya Allah. Mari kita zikir kepada Allah.